Shalom, puji nama Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di pada hari ini. Saya percaya setiap anak-anak Tuhan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Di pada hari ini saya akan membahas kebenaran Alkitab yang tentunya hal ini berdasarkan sebuah kehidupan yang sungguh sangat real dalam kehidupan kita. Tentunya setiap kehidupan yang saudara dan saya jalani tidak terlepas dari sebuah masalah hidup. Selalu adanya saja sebuah lika-lika kehidupan. Selalu adanya saja sebuah tangisan. Selalu adanya saja sebuah rasa kecewa yang timbul dalam hidup saudara dan saya. Selalu adanya saja sebuah iri hati. Bahkan kebencian yang begitu mendalam. Terluka. Sakit hati. Tidak bisa memaafkan. Sulit untuk bisa merangkul dan menerima seseorang yang bersalah. Bahkan rasa cuek kita ketika seseorang melakukan kesalahan, kita biarkan seolah-olah hidup kita sudah lebih baik dibandingkan orang tersebut. Inilah kehidupan yang setiap kita tentunya pasti jalani. Yang setiap kita tentunya pasti akan merasakan. Tapi puji nama Tuhan, dalam sebuah hal yang kita jalani, tentunya ada sebuah pengampunan. Ketika seseorang kembali dan berbalik, berangkat dari sebuah pemulihan dan berkata, Jesus, forgive me us. Yesus Tuhan, ampuni aku yang telah berdosa. Cuma yang menjadi sebuah persoalan dalam sebuah kehidupan kita, kembali kepada setiap kita sebagai orang-orang Kristen yang telah ditebus dengan darah Tuhan Yesus. Pertanyaannya, mau enggak? Mau enggak saudara dan saya berkata, Tuhan ampuni saya. Tuhan saya memaafkan dia. Tuhan saya mengasihi dia. Tuhan saya mau merangkul dia dengan segala kekurangannya. Saudara, inilah yang saudara dan saya jalani dalam sebuah kehidupan. Rasa pedih yang selalu berlarut-larut dalam sebuah hidup ini. Tidak bisa terlepas. Kita tidak bisa menghindar dari sebuah persoalan yang selalu akan terjadi. Yang selalu akan ada di depan kita. Makanya saya mau mengingatkan begini. Dalam kebenaran Alkitab, seperti yang tercatat dalam kebenaran Alkitab, Kitab Hagai pasal yang pertama dengan ayat yang kelima. Kebenaran Alkitab berkata begini, perhatikanlah keadaanmu. Jadi si penulis mengingatkan kepada setiap kita, khususnya saya berbicara kepada konteks gereja pada masa kini. Perhatikanlah keadaanmu. Dalam terjemahan bahasa asli ini menggunakan kata dewek yang artinya perhatikanlah jalanmu. Jadi tidak mungkin seseorang itu bisa berjalan atau melangkah dalam sebuah kehidupan ini kalau tidak diperhatikan sebuah jalan kehidupannya. Dan bicara tentang sebuah jalan, hal ini bertalin dengan sebuah cara berpikir seseorang. Tidak mungkin seseorang akan melangkah jauh ke depan kalau tidak dimulai dengan cara berpikir. Tidak mungkin seseorang bisa memaafkan seseorang yang lain kalau tidak berangkat dari sebuah cara berpikir. Tidak mungkin. Jadi semua dimulai dalam sebuah kehidupan yang saudara dan saya jalani. Perhatikanlah jalanmu. Perhatikanlah cara kita berpikir. Karena ini menentukan sebuah perjalanan kehidupan kita. Apa sih yang menjadi sebuah tuntunan atau kehendak Tuhan dalam sebuah hidup ini? Segala sesuatu itu dimulai dari sebuah cara berpikir. Makanya tentunya saudara dan saya harus melihat
memperhatikan sebuah jalan-jalan hidup saudara dan saya. Supaya goal dan pencapaian sebuah kehidupan ini, tentunya kita memulai dan berangkat dari sebuah pemulihan. Bahkan ke depan ini kita akan memasuki tahun yang baru. Saya mengajak setiap para pendengar, perhatikanlah jalanmu. Perhatikanlah keadaanmu. Dimulai dari sebuah cara berpikir untuk kita melangkah di tahun yang baru, tahun 2022. Makanya saudara, perhatikanlah jalan, sehingga waktu yang tepat kita akan melihat perkenanan Tuhan. Waktu saat yang tepat, waktu saat kematian tiba di hadapan saudara dan saya, Yesus akan melihat saudara dan saya. Kita didapatkan seperti seorang wanita yang bijaksana. Sampai waktu yang tepat kita beroleh sebuah mahkota kemuliaan yang Tuhan berikan. Dengan kita memperhatikan keadaan kita, dengan tidak bercacat celah sampai kedatangan Yesus yang kali kedua. Puji nama Tuhan. Saya percaya setiap para pendengar diberkati Tuhan. Setiap para pendengar dikuatkan Tuhan. Setiap para pendengar disembuhkan Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.